Ya ini bahan kita agak mundur, tidak berurutan sebenarnya, cuman saya menyesuaikan dengan yang sudah diajarkan Pak Saiful kemarin. Jadi di hari ini Anda sudah belajar, saya yakin sudah belajar di setengah semester kemarin, prinsip-prinsip dasar sistem pengendalian manajemen. Nah sekarang kita lanjutkan, bagaimana kita bisa merancang, designing, dan mengevaluasi sistem pengendalian manajemen itu sehingga mampu membantu manajemen melakukan pengendalian. Ya. Jadi merancang dan mengevaluasi seperti apa. Ya. Tapi kalau beberapa hal saya mesti balik ke beberapa konsep awal, nanti saya coba balik. Ya. Jadi kita di bagian ini mereview bagaimana kita merancang dan mengevaluasi sistem pengendalian manajemen. Ini slide masih dalam bahasa Inggris, mohon maaf, tapi saya terjemahkan dalam ininya. Pertama, merancang, ya. Sistem pengendalian manajemen itu seperti kita ingat definisinya adalah membantu manajemen melakukan pengendalian, ya, untuk agar mencapai tujuannya. Nah, kalau kita mau merancang sistem pengendalian manajemen, ya, kalau kita mau merancang, kita harus menanyakan dua hal. Apa yang mau kita inginkan, what is desire, apa yang kita mau inginkan dari sistem pengendalian manajemen ini, dan apa yang mungkin terjadi. Jadi dua pertanyaan harus ditanya pada saat kita mau merancang. Ya. Jika yang mau kita inginkan itu berbeda dengan yang kondisi yang ada, likely to happen itu kondisi yang ada. Jadi kita maunya begini, kemudian kondisi yang ada seperti ini, maka harus ada pengendalian. Ya. Kalau yang kita inginkan dengan apa yang terjadi itu sesuai, sebenarnya pengendalian nggak perlu lagi. Cuman kan selalu ada perbedaan antara apa yang kita inginkan dengan kenyataan yang terjadi. Jadi makanya di situ harus ada pengendalian. Nah sekarang pertanyaan pengendalian seperti apa? Pengendalian seperti apa yang mau kita gunakan? Nah, dan seberapa ketat kita melakukan pengendalian? Nah itu yang harus kita tanyakan pada saat kita merancang. Sebagai contoh begini, ya. Kita mau misalnya karyawan berdisiplin misalnya, ya. Kita mau karyawan disiplin itu dengan bekerja misalnya tepat waktu, ya, kemudian menghasilkan pekerjaan yang kita inginkan. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya tidak sesuai dengan itu. Nah, berarti kita perlu melakukan pengendalian. Pengendalian seperti apa yang membuat karyawan kita rajin bekerja? Macam-macam caranya, ya. Macam-macam caranya. Itu yang jadi topik. Jadi harus kita tanyakan dulu maunya apa dan kondisi sekarang seperti apa. Nah, itu. Oke, kemudian apa yang kita inginkan itu sebenarnya berangkat dari sasaran atau strategi perusahaan, ya. Jadi urutannya adalah mungkin sudah dibahas kemarin, ya. Kita harus menetapkan sasaran. Kemudian sasaran itu yang mau kita capai, objektif dalam bahasa Inggrisnya. Strategi itu adalah caranya. Cara untuk sampai ke sana seperti apa. Nah itu harus kita mulai dari situ. Kita mau seperti ini, ya, ini akan jadi patokan kita dalam pengendalian. Dan dari situ diturunkan menjadi tindakan kunci, ya, key action, dan apa hasil yang menginginkan, key result. Nah dari situ kita rumuskan itu yang kita inginkan. Ya. Misalnya tadi karyawan produktif, misalnya rajin bekerja, itu adalah salah satu yang kita inginkan. Ya. Ini akan jadi patokan kita mau seperti apa sistem pengendalian manajemen. Oke, buat Bapak Ibu yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung. Saya sudah memulai kuliah kita, yang pada intinya adalah membahas mengenai merancang, ulang lagi ke depan, ya. Merancang dan mengevaluasi sistem pengendalian, ya. Nah, setelah kita tahu apa yang mau kita capai, kita harus tahu kondisi sekarang seperti apa. Ya. Kondisi sekarang seperti apa. Ada 3 sebenarnya masalah kalau kita mau menilai manajemen, terutama dalam hal pengendalian. Ada 3 pertanyaan. Ya. Pertama, apakah karyawan tahu yang dia kerjakan atau yang diharapkan oleh manajemen?
Kalau dia nggak tahu, berarti dia kurangnya arahan, lack of direction, ya. Itu berarti dia kurang tahu apa yang dikerjakan. Ya. Lebih pada pemahaman mereka yang kurang paham. Ya. Jadi kondisi yang ada kita nilai, sebabnya kenapa? Sebab kedua, mungkin karena karyawannya itu kurang termotivasi, lack of motivation. Motivation itu adalah hal yang mendorong seseorang bekerja, mungkin dia kurang, karena kurang didorong sesuatu yang memotivasi dia bekerja. Kemudian ketiga, mungkin orang, karyawan itu mempunyai keterbatasan pribadi sehingga dia tidak bisa mengerjakan apa yang manajemen inginkan. Nah, 3 hal ini yang mau kita nilai, ya. Perbedaan antara yang kita inginkan dengan kondisi yang ada, like what is likely, itu akan menentukan pilihan dan bagaimana kita melakukan pengendalian itu secara ketat atau tight, longgar atau ketat. Dari pengendalian itu ada yang longgar, ada yang ketat. Ya. Jadi 2 pertanyaannya tadi itu, ya. Nah, dari situ kita bisa memilih, ya. Kita bisa memilih pengendalian apa yang mau kita terapkan berdasarkan apa yang kita identifikasi sebagai masalah di manajemen tersebut. Kalau memang di dalam manajemen itu karyawannya itu kurang menerima arahan, itu ada pengendalian khusus yang harus dilakukan. Berbeda juga kalau manajemen kurang motivasi, maksudnya karyawan kurang motivasi, ya, atau kurangnya kemampuan pribadi, itu berbeda pengendaliannya. Itu, ya. Bisa dimengerti, ya. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini, satu-satu kita ini, bahwa kalau kita mau merancang pengendalian, kita harus tahu apa yang kita inginkan dan apa kondisi yang sekarang ada. Ya, ya Pak. Saya ada pertanyaan Pak Iwan. Ya, silakan. Iya, dalam satu kasus Pak, ini kan kita bicara 3 ya, lack of direction, motivation, dan personal limitation. Ya. Kadang di satu office gitu kita bisa menghadapi ketiganya bersamaan gitu Pak. Ya. Jadi kalau kita menghadapi personal limitation yang terbatas, kemudian juga motivation-nya juga hampir nggak ada, tapi direction-nya tuh jelas gitu Pak. Nah itu sih Pak, mungkin pengendalian seperti apa bisa Bapak sharing pada kami gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ini, jadi tiap tiga masalah itu perlu pemecahan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita punya 3-tiganya, kita perlu berbagai macam cara. Jadinya ada pengendalian yang bisa sanggup mengatasi ketiga-tiganya, ada yang tidak. Ya. Ini kita bagi seperti ini. Ya, ini harusnya diterangkan duluan, cuman tidak apa-apa, saya balik dulu. Jadi pengendalian itu ada yang kita mengendalikan berdasarkan hasil. Hasilnya seperti ini. Jadi kita mengendalikan karyawan berdasarkan hasil yang dia capai. Itu namanya result control, mengendalikan berdasarkan hasil. Mengendalikan berdasarkan hasil ini umumnya bisa mengatasi masalah kurangnya arahan dan kurangnya motivasi. Kenapa? Karena kalau kita sebutkan, ini misalnya ya karyawan sales misalnya ya, paling gampang sales itu kan ditarget ya. Anda harus menjual produk ini 1 miliar di tahun ini misalnya ya. Nah itu sudah tahu, dia sudah tahu apa yang dia kerjakan, saya harus menjual sebanyak ini. Jadi malah masalah arahan tidak masalah ya. Dan kalau dia dikaitkan dengan imbalan ya, maksudnya reward ya. Misalnya sales itu kan selalu ada rewardnya ya, itu di-linkkan berdasarkan hasilnya dia, ya kan berapa jual dia dapat sekian persen dari pekerjaan dia, itu adalah imbalan atau reward buat dia. Itu bisa mengatasi 2 masalah sekaligus, kurangnya arahan dan kurangnya motivasi. Tapi tidak bisa mengatasi masalah keterbatasan pribadi. Mungkin orang itu tidak punya kemampuan menjual, tidak punya kemampuan marketing skill yang baik, tidak bisa diatasi dengan cara ini. Karena kalau pengendalian hasil itu nggak peduli, Anda mau jungkir balik, mau gimana, pokoknya hasil seperti ini. Nah, dia tidak bantu berkaitan dengan masalah pribadi orang tersebut. Nah, itu bisa seperti itu ya, pengendalian berdasarkan hasil.
Nah, pengendalian bisa juga berdasarkan tindakan yang diatur. Ya. Tidak hasilnya, tapi tindakannya yang diatur. Ini umum terjadi di lembaga pemerintah. Karena apa? Lembaga pemerintah itu diatur bekerja berdasarkan undang-undang. Karena ada harapan dari masyarakat sesuai dengan kemauan mereka, konstituen istilahnya. Itu ada macam-macam aturannya. Kalau kenapa bagi Anda yang ASN pegawai negeri jelas, ya kan? Anda punya aturan yang sangat ketat yang berbeda dengan swasta, boleh dikatakan terlalu birokratis. Itu karena memang cara pengendaliannya seperti itu. Ya. Nah, pengendalian seperti ini sebenarnya ada bagusnya, ya, karena dia bisa mengatasi masalah ketiga-tiganya, ya. Karena tindakan kita diatur dari awal, itu biasanya sudah ada panduannya, pedoman, prosedur dan sebagainya sudah diatur duluan. Jadi dia sudah tahu harusnya ada kerja seperti ini, ya, dan dia dinilai berdasarkan ini. Dan kalau memang nggak mampu, biasanya karena dia bersifat duluan, ya, reaction maksudnya sebelumnya, dia sudah diatur duluan. Jadi ini beda, ya. Jadi yang kedua ini, pengendalian berdasarkan tindakan ini bisa mengatasi ketiga-tiga masalah. Terus ada satu lagi pengendalian ke manusianya, people control. Ya, kita pilih orang yang bisa mampu mengerjakan. Nah, biasanya ketiga-tiganya bisa kita pilih kalau misalnya kita memilih orang itu dari awal. Ya, misalnya dia seleksi, kita pilih orang yang paling mampu bekerja, itu berarti dia sudah bisa, dia tahu kerjanya seperti ini, dia memang sudah termotivasi bekerja seperti ini, dan dia tidak punya masalah berkaitan dengan keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan itu. Itu adalah pengendalian manusia. Jadi manusianya dipilih memang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Atau memang pengendaliannya itu bisa dibentuk dari hubungan dia dengan sesama orang lain di dalam organisasi. Ya. Kalau Anda masuk organisasi, biasanya di situ punya budaya tersendiri. Budaya itu kebiasaan kita berperilaku, berhubungan dengan orang lain dalam organisasi. Nah, itu akan saling mengendalikan. Ya. Anda akan sungkan dengan orang lain dari teman-teman kalau aturannya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengendalian. Ya. Pengendalian orang, people control istilahnya. Tapi pengendalian yang bersifat budaya tadi sebenarnya nggak bisa mengatasi masalah berkaitan dengan keterbatasan pribadi. Ya. Dia hanya berkaitan dengan arah dan motivasi, tapi tidak berkaitan dengan masalah pribadi, karena budaya itu berkaitan dengan kelompok, tidak pribadi per pribadi. Mungkin pelatihan, training, diklat itu bisa dianggap sebagai pengendalian, karena itu membantu mengatasi masalah keterbatasan pribadi, personal limitation. Ya, itu jelas ya. Jadi tidak ada pengendalian yang sifatnya sempurna, dia hanya bisa mengatasi beberapa. Memang ada ketiga-tiganya, cuman ini pun nggak lengkap. Ya. Jadi kalau kita melakukan pengendalian, harusnya organisasi itu semakin banyak jenisnya. Ya. Ada tiga jenis pengendalian hasil, pengendalian tindakan, dan pengendalian manusianya. Itu berjalan ketiga-tiganya. Ya. Itu pilihan pengendalian. Kemudian pengendalian itu harus mulai, kalau tiga jenis pengendalian itu mulai dari orang dulu, ya, mulai dari orangnya dulu. Start with people control, ya. Kalau kita mau mengendalikan, kita mulai dari orangnya dulu, jangan dengan yang lain-lain, karena orangnya itu adalah di mana kita berurusan tiap hari, ya. Karena pengendalian ini bisa kita andalkan untuk beberapa situasi. Bahkan kalau perusahaan kecil, organisasi yang kecil, murni mengandalkan manusia. Dia nggak punya jenis pengendalian lain. Ya. Misalnya ya, kalau Anda misalnya jadi pemilik perusahaan, dan misalnya kecil, ya. Anda nggak punya pengendalian yang sifatnya formal, tapi punya orang, anak buah yang Anda percayai. Ya. Misalnya ada satu orang yang Anda percaya mengurus usaha ini, dia boleh pegang uang, dia boleh memegang operasional, dan Anda percaya sama dia. Tidak ada prosedur khusus untuk mengendalikan itu. Itu salah satu jenis pengendalian yang paling gampang. Ya. Pengendalian manusia. Anda percaya dia bisa pegang uang, dia bisa urus usaha Anda dengan baik. Nah, itu pengendalian manusia. Bisa diandalkan dan juga tidak ada efek buruknya yang terlalu banyak, dan juga ya ongkosnya nggak terlalu banyak, Anda menggaji 1-2 orang saja yang Anda bisa percaya. Namun kalau organisasi semakin besar itu nggak cukup, ya. Ingat, banyak perusahaan kecil itu gagal begitu dia berkembang menjadi perusahaan besar karena
nggak bisa mengembangkan pengendaliannya seiring dengan semakin besarnya organisasi. Ya. Bagi Anda yang bekerja di perusahaan kecil, ya, itu masalah, ya. Begitu perusahaan itu semakin besar, apalagi perusahaan keluarga misalnya, dia nggak bisa ngawasi lagi orang manusianya. Ya. Pernah dengar nggak perusahaan yang uang perusahaannya dicolong sama karyawannya dan sebagainya? Itu kasusnya karena memang tidak seiring lagi, pengendalian manusianya nggak cukup. Harus ada pengendalian tambahan yang sifatnya menambah, suplemen, ya, yaitu pengendalian tindakan dan pengendalian hasil. Nah, perusahaan semakin besar, dia semakin kompleks aturannya, pengendalian semakin ketat juga, ya. Karena memang tuntutannya seperti itu, ya. Tidak lagi pribadi per pribadi, tapi sistemnya yang akan bergerak. Makanya kita belajar khusus sistem pengendalian manajemen itu adalah semakin besar organisasi harus juga diiringi dengan semakin canggihnya struktur infrastruktur organisasi, termasuk juga sistemnya, sistem pengendalian manajemen. Struktur yang besar, misalnya organisasi pemerintah, ya, itu sudah sangat kompleks, ya kan, tidak bisa diurus dengan hanya mengandalkan orang, tapi ada sistemnya, sangat kompleks. Salah satu jenis organisasi yang kompleks, yang rumit, ya, bagi Anda yang bekerja di pemerintahan sudah paham itu, ya. Banyak sekali aturannya yang melekat di situ. Bahkan sekarang ASN juga dituntut ada semacam kinerja tertentu, ya. Bahkan ada tunjangannya, tukin istilahnya, tunjangan kinerja yang murni dikaitkan dengan itu adalah bagian dari pengendalian atas hasil, ya. Nah, itu ya, mulai dari manusia dulu, tapi itu tidak cukup. Nah, pengendalian tambahan tadi sebenarnya ada baik buruknya, ya. Ada baik buruknya. Ada baik buruknya apa? Kalau pengendalian tindakan, ya, saya bilang tadi pengendalian tindakan itu lumayan bisa mengatasi ketiga-tiga masalah, ya. Cuman ada lebih kurangnya. Pertama, pengendalian tindakan itu kita ngatur tindakan karyawan. Itu berarti pengendalian yang paling direct form of control. Ini, Anda harus mengerjakan ini, misalnya tata tertib perusahaan, ya. Paling gampang karyawan datang jam 8 pagi, pulang jam 4 atau jam 5. Itu aturan sudah. Istirahat jam 12 sampai jam 1, ya. Itu sudah diatur, berarti saya nggak boleh cabut-cabut dari kantor jam 10, jam 11, ya kan. Nggak boleh saya misalnya 9.05, tahu nggak 9.05? Datang jam 9, pulang jam 5, tengah-tengahnya 0. Maksudnya tengah-tengah 0 nggak ada kerja apa-apa, ya. 8.05, 9.05. Atau 8.02, jam 2 udah pulang. Ya. Cuman maksudnya adalah diatur di awal dan di akhir dan tengah-tengahnya, ya. Dan juga kalau kita punya aturan yang perinci tentang apa yang harus dikerjakan, aturannya macam-macam, ya, tata tertib perusahaan, kode etik, terus SOP, standar operating prosedur, aturan tata kerja dan sebagainya, itu adalah aturan yang mengatasi kita, ya. Itu membentuk lama-lama akumulasi pengetahuan, accumulation of knowledge, yang akan memungkinkan apa yang dinamakan memori organisasi, organizational memory. Dan ini adalah satu cara yang efisien buat koordinasi. Anda nggak perlu negor orang, ya, karena dia udah tahu aturannya adalah seperti ini. Saya bekerja harus seperti ini, tahapan pekerjaan saya harus seperti ini. Nah, itu untungnya kalau kita menggunakan pengendalian tindakan. Tapi pengendalian tindakan juga punya kelemahan. Ini maksudnya sebelah sini adalah kelemahan. Ini hanya berguna untuk kerjaan yang sifatnya rutin. Yang hari-hari itu tidak jauh ada beda. Jadi bisa kita atur secara lebih spesifik, ya, kalau pengendalian sifatnya tindakan. Tapi kalau pekerjaan yang kompleks, yang perlu banyak improvisasi, itu nggak bisa diatur dengan pengendalian tindakan. Sayangnya di situ. Kemudian ini yang harus kita diwaspadai, itu bisa mendorong tidak kreatif, ya. Discourage itu justru tidak mendorong kreativitas, inovasi dan adaptasi. Kenapa? Semua sudah diatur, ya. Semua sudah diatur, harusnya begini, perilaku seperti ini, di luar itu tidak boleh, ya. Jadi buat orang jadi kurang beradaptasi, kurang berinovasi dan tidak kreatif, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi ada kontradiksi antara terlalu banyak kontrol dengan kurangnya kreativitas, ya. Kemudian akan timbul juga sikap atau attitude negatif karena terlalu banyak diatur, ya. Atau bisa juga sangat costly.
sangat banyak makan ongkos. Anggaran itu salah satu bentuk pengendalian tindakan karena anggaran sudah diatur ya. Kita mau mengerjakan ini, anggaran seini, harusnya bekerja seperti ini. Itu adalah, jadi sangat diatur. Dan kita ingat kalau kita membuat anggaran itu ongkosnya sangat mahal. Karena kita atur. Kalau di pemerintahan sudah tahu kan, kalau kita mau bikin anggaran, itu kita bikin musrenbang tahun-tahunnya, proses negosiasi menyusun anggaran itu makan ongkos banyak. Ya. Dan pada saat anggaran diterapkan juga harus dimonitor. Nah itu. Ya. Jadi ingat ya, pengendalian tindakan itu bisa menyebabkan perusahaan terlalu birokratis atau organisasi terlalu birokratis seperti di organisasi pemerintahan. Apa boleh buat konsekuensinya. Cuman sekarang orang berpikir bahwa janganlah efek yang terlalu birokratis itu terlalu besar di organisasi pemerintahan. Harus dikombinasi dengan pengendalian lainnya juga. Ya, sejauh ini ada komentar, diskusi. Setuju nggak dengan pendapat saya bahwa pegawai negeri di organisasi pemerintahan terlalu birokratis? Yang komentar? Ada yang bekerja di pemerintahan, Pak? Bu? Ada, Pak. Ada. Ada nggak merasa Anda tidak sukanya bekerja sebagai pegawai negeri karena terlalu banyak diatur? Iya. Kenapa? Kadang aturan itu bukan bukan aturan yang memang sudah ditetapkan atau sudah disusun, tetapi budaya-budaya yang sudah lama, budaya-budaya yang sudah mengakar itu malah yang lebih dikedepankan gitu. Jadi misalnya budaya di kantor itu sudah sekian lama sejak pimpinan yang lama seperti itu, malah itu yang dikedepankan daripada aturan yang terus-menerus diperbaharui atau diatur. Ya, itu budayanya tertulis nggak Bu? Maksudnya tertulis nggak atau hanya tidak tertulis? Tidak tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, contoh misalnya apa ya? Unggah-ungguh misalnya bahasa Jawa kita kan punya struktur tuh, kita tahu garis formalitas kita harus atasan bawahan ya, kita harus atasan bawahan dan lain sebagainya. Kita memposisikan, saya pernah kerja di swasta juga, kalau di swasta ya biasanya lebih gampang menggunakan apa yang sudah menjadi aturan tatanan. Jadi pimpinan kita itu ya kita ke sana mengikuti alur strukturalnya kan. Tapi kadang kalau di pemerintahan, contoh misalnya saya di bawah seksi apa, berarti kan saya ke kepala seksi saya, kemudian kepala bidang dan seterusnya. Ini kadang kepala seksi yang lain juga minta diposisikan sama dengan atasan saya gitu. Kadang ya. Jadi kan akhirnya kan bias. Akhirnya kan fungsi ini Pak, fungsi struktur itu susah gitu. Karena kan saya kadang harus melayani banyak yang bukan secara aturan, bukan bagian saya. Contoh itu misalnya. Ya, itu jadi contoh terlalu birokratisnya di situ Bu ya. Harus ikuti jenjang birokrasi, hierarki organisasi dari bawahan, atasnya dulu. Nggak boleh misalnya loncat ke atas, nggak bisa kan? Ya, padahal kan biasanya kan sudah dipersempit tuh kalau kita mengikuti yang betul-betul jalur birokrasi pemerintahan pun sebenarnya kan bisa dibuat rapi dan lebih simpel sebenarnya. Tapi itu karena begini Bu, itu campuran antara budaya, ya tadi bukan sebut budaya, betul budaya itu sesuatu yang nggak tertulis sebenarnya. Cuma itu menjadi kebiasaan hari-hari. Ya. Itu nggak tertulis, dan bukan bagian pengendalian tindakan karena nggak tertulis. Cuman pengendalian tindakannya ada, karena pegawai negeri itu harus ikuti aturan dalam hierarki keputusan, ya. Ikut dulu di bawah sampai ke atas, ya kan. Itu memang diatur. Cuman efek aturannya itu menjadi sesuatu yang membudaya. Lama-lama budayanya itu melekat, ya. Menjadi kebiasaan yang menyebabkan organisasi kurang simpel, ya benar kata Ibu tadi, kurang simpel. Gitu. Jadi kalau sekarang ada reformasi birokrasi, itu lebih pada bagaimana memotong budaya yang nggak pas tadi, ya, memasukkan hal yang lain, pengendalian di luar pengendalian budaya dan pengendalian orang ke pengendalian yang sifatnya
hasil. Nah, ini saya bahas sekarang. Terima kasih Bu Camelia tadi memberikan ilustrasi yang pas sekali ya. Kalau di lembaga pemerintahan karena terlalu birokratis tersebut, maka sekarang ya dalam rangka reformasi birokrasi diperkenalkan pengendalian berdasarkan hasil. Hasilnya apa dulu ya? Jangan ribut-ribut masalah aturan, tata kerja dan lain sebagainya. Hasilnya apa dulu? Jadi hasil yang dikedepankan ya. Ini pengendalian yang sifatnya pengendalian hasil. Ya. Tapi ada baik buruknya juga. Baiknya adalah ini akan menuju ke hal yang mau dicapai. Misalnya pelayanan, ya, atau misalnya organisasinya itu mempunyai output tertentu, ya. Itu akan dinilai, ya. Sehingga pertama adalah adanya karena mereka diberikan wewenang, ya kan. Ini hasilnya ya, ini tolong bagian, misalnya Dispenda ada target pendapatan daerah sebesar ini. Ini target Anda tahun ini. Tentang caranya terserah Anda bikin kayak gimana. Mau tagih kayak mau cara gimana terserah. Itu namanya kan memberikan wewenang sepenuhnya kepada bagian organisasi untuk bertindak. Jadi ada otonomi yang signifikan. Kalau orang diberikan otonomi umumnya, dia merasa diberdayakan. Ya. Oh, saya punya kekuasaan untuk menentukan hasil. Nah, itu efek baiknya. Dan juga karyawan sekarang punya komitmen dan motivasi tinggi karena menghasilkan sesuatu yang nyata. Ya. Dan seringkali juga tidak terlalu mahal dalam operasionalnya. Ya. Karena ya walaupun kita membayar, misalnya biasanya dikaitkan ya, Anda mencapai target segini akan dapat segini. Ya itu bagian dari dia, tapi nggak apa-apa kita dapat banyak. Ya, dia bagian kecil di bagian dia nggak apa-apa. Cuman ada efek buruknya. Ya. Karena apa? Kadang-kadang apa yang dihasilkan itu nggak sesuai tindakannya, ya. Karena dia tidak langsung mengatur tindakan, dia hanya mengatur tindakan hasil, tapi tindakannya nggak diatur, ya. Dan bukan merupakan indikator yang sempurna tentang apakah tindakan itu sesuai apa enggak. Bisa saja dia melakukan manipulasi misalnya, hasilnya tercapai, tapi menggunakan cara yang tidak halal, bisa jadi ya. Dia memaksa orang, menipu orang dan sebagainya, hasil bisa tercapai, tapi orang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan. Bisa jadi seperti itu. Ya. Terus memindahkan risiko ke karyawan. Ya. Karena sekarang karyawan yang akan menanggung akibatnya kalau hasil tidak tercapai. Dan efek buruk yang lain adalah ada semacam konflik antara motivasi dengan komunikasi. Umumnya dia meningkatkan motivasi tapi juga bisa merusak komunikasi satu dengan yang lainnya berkaitan dengan hasil. Misalnya begini, bagian pemasaran ditarget menjual sebanyak mungkin, misalnya ya. Tapi bagian pemasaran kan dapat barang dari bagian produksi. Bagian produksi bisa berbenturan dengan bagian pemasaran. Saya sudah ada target bagian produksi nggak bisa supply barangnya. Nah, itu bisa menyebabkan konflik antar bagian, ya, karena mereka masing-masing ditarget. Apalagi kalau misalnya kebetulan, misalnya kalau contohnya adalah kalau targetnya itu bisa berbenturan, tidak sinkron, tidak kongruen sama satu yang lainnya. Nah, tadi kembali ke organisasi pemerintah tadi ya. Organisasi pemerintah itu birokrasi sekarang diperkenalkan dengan adanya pengendalian. Karena kan banyak punya indikator kinerja. Nah, indikator kinerja itu adalah satu pengendalian yang mau agar dicapai oleh masing-masing organisasi. Sekarang bagian unit punya KPI, Key Performance Indicator, ya, indikator kinerja. Nah, indikator kinerja yang dicapai itu akan dicapai oleh masing-masing. Bahkan ada sistemnya sekarang, SAKIP itu kan sistem akuntabilitas organisasi pemerintah, ya. Pernah dengar ya, Bapak Ibu, kalau yang di pemerintah ada SAKIP. Salah satu bentuk memperkenalkan pengendalian hasil. Itu harapannya ya. Jadi organisasi yang besar seperti organisasi pemerintah itu nggak cukup hanya dengan pengendalian manusia, pengendalian tindakan, tapi tiga-tiganya pengendalian hasilnya. Dan biasanya semakin besar organisasi itu semakin banyak dan semakin ketat
Ya, ini tightness dalam bahasa Indonesia itu ketat. Ya. Kalau kita punya 3 pilihan tadi, pengendalian tindakan, pengendalian hasil, pengendalian manusia, nah sekarang seberapa ketat, itu maksudnya seberapa banyak dan seberapa kuat pengendalian diterapkan itu menentukan tightness atau keketatan. Nah, untuk menilai kita perlu pengendalian ketat apa enggak, kita harus tahu dulu manfaat dan biayanya. Ya, benefitnya apa? Apa manfaat kita kalau kita mengendalikan terlalu ketat? Pengendalian yang terlalu ketat, misalnya kalau di pengendalian tindakan, itu semua diatur, ya, dari karyawan bangun tidur sampai tidur dia sudah diatur, ya, itu ibarat seperti itu, ya. Tapi kalau pengendaliannya kurang ketat, tidak ada aturan yang baku, tidak ada aturan tertulis, cuma tahu sama tahu saja, itu berarti pengendalian tindakannya kurang ketat seperti di perusahaan kecil. Terus apa biayanya? Itu harus kita pikirkan juga. Kalau kita melakukan pengendalian yang sangat ketat, biayanya mahal. Ya. Kita sebagai orang yang rasional harus bertimbang, ya, apa manfaatnya dan berapa biayanya. Sebisa mungkin manfaatnya lebih besar dari biayanya. Itu prinsip ekonomi umumnya. Terus harus kita pikirkan juga ada efek samping yang terjadi dalam pengendalian. Tadi kan kalau pengendalian hasil ada efek sampingnya, menimbulkan tadi budaya terlalu birokratis, itu efek samping. Kalau pengendalian atas hasil itu punya efek samping, dia akan melakukan main-main terhadap indikator, manipulasi. Nah, bisa jadi efek sampingnya semacam itu. Jadi kita harus pikirkan kalau mau ketat apa dulu ininya. Dan umumnya seperti saya bilang tadi, semakin organisasi bertumbuh, semakin formal prosedurnya. Jadi semakin dia perlu pengendalian tindakan. Dan juga semakin luas juga sistem informasinya untuk tujuan pengendalian hasil. Nah itu, jadi kenapa organisasi bertumbuh, seiring dengan perkembangannya, maka sistem pengendalian manajemen juga semakin ketat. Dan terus terang semakin rumit untuk melakukan perombakan perbaikan. Ya, makanya reformasi birokrasi di pemerintahan lambat sekali bergeraknya, ya kan, karena memang terlalu luas. Berbeda dengan organisasi kecil bisa dilakukan dengan cepat, ya. Dan ingat ya, kalau pengendalian manajemen itu tidak ribut-ribut masalah lain, dia fokusnya di pengendalian hasil. Ya, maksudnya di perilaku, ya. Keep behavioral focus, maksudnya fokusnya adalah ke perilaku. Karena pengendalian manajemen itu bukan seperti mengendalikan mesin yang bisa kita atur semaunya. Karena yang kita kendalikan ini manusia. Manusia itu punya pikiran sendiri, punya pendapat sendiri, punya kemauan sendiri yang susah diatur dengan mekanisme seperti kita ngatur benda. Enggak, susah, ya. Itulah kenapa dinamakan manajemen itu seni, karena memang tidak ada aturan yang baku, karena kita berhadapan dengan manusia. Ya. Dan tidak ada formula yang bisa berlaku untuk semua situasi. Ya. Misalnya di satu organisasi atau di satu perusahaan, nggak bisa berlaku di tempat lain, karena mereka punya karakteristik berbeda. Namun kan penting kita harus fokus, berhasil atau tidak sistem pengendalian itu adalah punya efek terhadap perilaku manusia. Ya. Perilaku manusianya itu yang harus kita kedepankan pada saat kita melakukan pengendalian. Oke, itu ya. Nah ini overview-nya, ya. Overview maksudnya adalah tahapan-tahapan kita, ya. Kalau kita melakukan pengendalian. Pertama, kalau kita melakukan pengendalian, apakah kita bisa hindarkan atau tidak? Karena pengendalian bisa dihindari. Kalau terlalu rumit, pengendalian bisa dihindari. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan pengendaliannya itu misalnya ke mesin. Itu namanya otomatisasi. Ya. Ada alatnya. Misalnya di pabrik, ya, itu sebagian besar prosedur terstandar, dibikin saja pakai mesin. Atau desentralisasi, daripada kita kerepotan anak buah kita macam-macam, udah desentralisasi. Itu adalah satu jenis penghindaran pengendalian. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pengendalian manusia seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Bisakah kita mengandalkan manusia? Can we rely on people involved? Ya. Nah, kalau kita bisa andalkan, kita bisa pakai pengendalian manusia dulu.
Tapi seperti saya bilang tadi, pengendalian manusia nggak cukup. Organisasi tamu besar kita nggak bisa mengandalkan 1-2 manusia. Kita harus mengandalkan sistem. Pertama adalah kita melakukan pengendalian tindakan. Tapi kita harus tahu dulu apa tindakan spesifik yang mau kita inginkan. Ya. Terakhir baru pengendalian hasil. Ya. Itu adalah tahapan-tahapan kita melakukan pengendalian. Ini jenis-jenisnya tergantung dari apakah kita punya pengetahuan yang baik tentang itu. Oke, itu bagian pertama kita. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ya. Jadi SPM itu berkaitan dengan manusia. Ya. Mengendalikan manusia tidak mudah. Satu hal ada kelemahan, dua ada kelemahan, tapi satu ada, kita kombinasi lah. Kadang-kadang kita tuh harus arif sebagai manajer ya. Yang kita urus ini bukan mesin, tapi manusia. Nah, kita harus punya banyak cara dan akal untuk mengatasinya. Itu intinya itu ya. Oke, ada pertanyaan? Iya Pak. Ya, silakan Bu Kamelia. Sebenarnya posisi pengendalian itu yang paling tepat, apakah di posisi pimpinan ataukah di posisi manajerial. Sedangkan fungsi pengendalian ini kan lumayan krusial di dalam suatu organisasi. Bisa jadi kalau hanya di tataran manajer itu akan susah untuk menerapkan pengendalian yang kuat, yang berkualitas gitu. Ya. Pengendalian manajemen itu bisa dilakukan di semua level. Kalau level organisasi itu kan seperti piramida, Bu ya. Yeah. Piramida. Ada pucuk pimpinan, ada middle manager, ada lower manager. Semua orang yang punya bawahan di bawahnya bisa melakukan pengendalian manajemen. Karena dia punya anak buah. Ya. Pengendalian manajemen berarti dia sebagai manajer bisa mengendalikan anak buah. Di bawah manajer, misalnya manajer ini itu punya anak buah yang paling bawah, dia sudah dianggap sebagai manajer. Dia dikendalikan lagi sama atasnya pimpinan kantor atau pimpinan cabang misalnya, dia dikendalikan pimpinan wilayah, dia dikendalikan pimpinan nasional pusat. Itu kan kalau jenjangnya. Atau di pemerintah daerah di tingkat kepala daerah, kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, kan ada urutan seperti itu. Mereka yang punya anak buah di bawahnya sudah bisa melakukan pengendalian manajemen, cuman berbeda tatarannya ya. Pengendalian yang di bawah itu lebih pada pengendalian sifatnya operasional. Pengendalian di tingkat menengah itu lebih pada pengendalian tingkat menengah yang mencakup operasional dan lebih lagi. Level atasnya lagi yang pengendalian sifatnya strategis, yang libatnya jangka panjang. Jadi semakin ke pucuk atas, dia semakin jauh horizonnya, pengendalian horizonnya semakin jauh, semakin ke bawah, jadi terbalik. Ya, seperti ini, tapi ini semakin panjang, semakin panjang. Bedanya cuma di situ. Tapi prinsipnya sama. Skopnya, ruang lingkupnya sempit, yang di bawah, yang atas semakin luas. Sempit-sempit begini. Jadi, level begini, tapi ininya semakin segitiga terbalik gitu, ya, ke arah seperti itu. Jadi prinsipnya bisa diterapkan di semua level manajemen. Manajemen artian punya anak buah di bawah. Okay. Mungkin di tingkat level bawah dia mungkin tidak rumit pengendaliannya ya. Pengendaliannya lebih mikro karena yang diurus cuma beberapa orang. Tapi kalau sudah level pusat yang diurus ribuan orang, bahkan ratusan atau jutaan orang bisa jadi ya, sudah sangat rumit. Dan dia tidak ngurusi detail-detail yang cuma lebih ngurusi yang fokus yang lebih luas saja. Ya, gitu saya jawab Bu ya. Iya, terima kasih. Ada lagi? Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Begini Pak, Ibu Suparni. Ya. Ya, Pak. Kadang kan kita mengendalikan bank, kebetulan saya kadang tuh kita memakai kendalian untuk memanage anak buah saya tuh kadang tidak harus sesuai teori gitu Pak, karena saya juga misalnya kan ditekan sama kepala dinas kesehatan misalnya, jadi harus begini, bahkan ini aturan gitu Pak. Apakah
apakah saya ini harus tetap loyal dengan kepala dinas saya, atau saya memang ikuti aturan, atau misalnya kita sudah punya pedoman begini, ya harus kita ikuti. Jadi dilema gini ya, harus ikut kepala dinas atau tidak ada pedoman. Oke, ya. Ya, Bu. Jadi sebenarnya yang betul adalah kita ikuti aturan pedoman, ya. Tapi pimpinan punya wewenang sendiri yang kadang di luar dari aturan, ya. Pertanyaan Ibu, bagaimana kita bersikap sebagai anak buah, ya gitu ya? Ikut yang mana nih? Ya. Supaya kita nggak disalahkan, Bu, kita harus ikut aturan. Ya. Kalau toh ternyata pimpinan mau bertindak sendiri, itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab kita. Jadi aturannya gini, kita ini sebagai anak buah kadang-kadang harus cerdik ya. Maksudnya gini, kita harus mengamankan posisi kita. Maksudnya kita ngikuti aturan, itu harus dibuktikan dengan sesuatu. Misalnya ya, kita bikin memo, internal memo yang menjadi dasar pijakan tindakan kita. Kita ambil dari aturan yang ada. Misalnya Ibu bikin memo ke atasan, harusnya begini-gini Pak. Kalau dia pimpinan atasan nggak nuruti, terserah aja. Cuman kita sudah nuruti aturan. Kalau toh yang dijalankan pimpinan di luar aturan, itu tanggung jawab dia. Anda pun nggak disalahkan. Karena ini saya ada memo saya sudah ikuti aturan seperti ini, pimpinan nggak ngikut. Ya saya tidak salah dong, ya, gitulah kira-kira ya. Nah, dengan satu kita nggak salah karena kita sudah ngikuti aturan. Aturan, makanya sebagai anak buah kita tuh kadang-kadang harus menguasai pijakan formal kita seperti apa. Ya. Jangan asal nurut saja. Ya. Organisasi kadang-kadang membuat manusia itu tidak waspada, ya kan? Ikuti aja apa kata pimpinan masuk jurang, kita ikut juga masuk jurang, jangan. Ya. Kita harus cerdik juga. Pimpinan masuk jurang, serah dia masuk jurang, kita enggak, ya kan? Karena kita punya prosedur, punya cara sendiri untuk mengamankan itu. Ya. Itu pendapat saya, cuman itu juga secara teori seperti itu. Ya. Kita sebagai anak buah ini jangan ikut terus apa-apa. Kita juga punya pikiran sendiri yang kita anggap. Bahkan organisasi, kalau saya mau bilang, organisasi itu maju kalau tiap orang punya pendapat sendiri. Tidak hanya ngikut pendapat pimpinannya. Ya. Semakin banyak pendapat yang berbeda, organisasi itu semakin punya banyak pilihan dan banyak perspektif yang mungkin menyebabkan dia nggak salah nanti. Memang di budaya kita, budaya Indonesia dan budaya Asia umumnya, anak buah itu nggak boleh melawan pimpinannya kan. Cuman ingat, Anda juga punya dasar, ya kan? Ya. Saya bukan berarti mendorong Anda melawan pimpinan, enggak. Kalau Anda punya pendapat sendiri, punya pijakan yang kuat, kenapa tidak kita mengajukan pendapat kita, itu justru semakin baik.